Diincar Bayern Munchen, Manchester United siap jual Rafael Varane. Ada rumor baru datang dari Manchester United, raksasa Premier League itu berencana untuk melepaskan Rafael Varane ke Bayern Munchen pada bulan Januari tahun 2024 nanti. Beberapa bulan terakhir, Bayern Munchen memang santer dirumorkan sedang mencari bek tengah baru. Sejumlah bek tengah mereka lagi tumbang, sehingga Thomas Tuchel butuh tambahan armada di lini pertahanan mereka. Bayern sendiri sudah dikaitkan dengan beberapa bek top, salah satu nama yang belakangan ini digosipkan jadi target transfer Bayern Munchen adalah Rafael Varane. Sky Sports Germany melaporkan bahwa Bayern Munchen berpotensi mendapatkan jasa Varane, karena Manchester United siap berpisah dengan sang bek. Menurut laporan tersebut, Manchester United tidak keberatan berpisah dengan Varane di musim dingin nanti. Setan Merah menilai Varane sudah mulai habis, performanya tidak bisa stabil seperti beberapa tahun terakhir. Selain itu ia juga rentan mengalami cedera, jadi pihak Manchester United menilai lebih baik ia dilepaskan di musim dingin nanti. Menurut laporan itu, Manchester United sudah siap berpisah dengan Varane, namun mereka sudah menentukan sejumlah kriteria untuk transfer ini. Yang pertama adalah Varane tidak boleh dipinjam, ia harus dibeli tunai karena mereka butuh uang untuk membeli penggantinya. Mahar transfernya juga dilaporkan berada di angka 20-30 juta euro, mereka tidak mau menerima tawaran di bawah angka itu. Manchester United sendiri dilaporkan sudah menyiapkan opsi pengganti Varane di tim mereka. Setan Merah akan merekrut Jean-Claire Todibo dari Nice sebagai pengganti sang bek. Manchester United ambil langkah kejutan dekati Antonio Conte, by Erik ten Hag. Klub Liga Inggris Premier League Manchester United, dikabarkan sudah mengambil langkah untuk merekrut ex-pelatih Inter Milan, Antonio Conte, untuk menggantikan Erik ten Hag. Manchester United tampaknya sudah mulai lirik sana-sini untuk mencari pengganti Erik ten Hag yang dinilai gagal membawa skuad asuhannya tampil kompetitif musim ini. Sudah ada beberapa nama yang dikaitkan dengan mereka, seperti Zinedine Zidane, Roberto De Zerbi, Ruben Amorim, dan lain-lain. Sekarang, Calcio Mercato melaporkan bahwa Manchester United diam-diam sudah menghubungi Antonio Conte dalam beberapa minggu terakhir. Meski demikian, belum ada informasi lebih jauh terkait hal ini, sebab pihak Setan Merah pun tidak agresif dalam mendekati Conte. Hal ini mungkin disebabkan karena Conte tidak menjadi prioritas bagi penghuni Old Trafford tersebut. Conte pernah mengatakan masih ingin menikmati waktu bersama keluarga. Sehingga, ada kemungkinan juga sosok berumur 54 tahun itu sudah menolak tawaran untuk menjadi pelatih baru bagi Manchester United. Dibanding Antonio Conte, Roberto De Zerbi yang merupakan pelatih Brighton dan Hove Albion lebih santer dikaitkan dengan Manchester United. Apalagi, banyak yang meyakini bahwa De Zerbi bakal dengan senang hati melatih Setan Merah, lantaran mereka bisa menjadi pembuka jalan karir De Zerbi untuk melatih klub besar. Namun, untuk saat ini posisi Erik ten Hag masih aman, setidaknya sampai Sir Jim Ratcliffe menjadi pemilik baru mereka yang diprediksi bakal resmi pada Desember tahun 2023. Manchester United goda Antoine Griezmann dengan gaji 350.000 pounds per minggu. Manchester United kini menempati peringkat ke-6 klasemen sementara Liga Inggris tahun 2023 sampai tahun 2024, hasil itu membuat tekanan kepada manajer Erik ten Hag mulai berkurang. Walau membukukan 4 kemenangan dalam 5 pertandingan terakhir di Liga Inggris, Manchester United kesulitan untuk lolos ke babak sistem gugur Liga Champions. Setan Merah baru sekali menang dari 4 laga. Selain itu, 7 kemenangan Manchester United di Liga Inggris masing-masing diraih dengan margin 1 gol dan hanya mencetak 13 gol dari 12 pertandingan. Ini menunjukkan lini serang Manchester United bermasalah. Meski sudah mendatangkan Rasmus Højlund dari Atalanta, Manchester United bakal mendatangkan striker baru pada Januari atau musim panas 2024, ini untuk menghadirkan persaingan buat pemain muda Denmark itu. Agar hal itu dapat dicapai, Manchester United kemungkinan akan melepas Jadon Sancho dan Anthony Martial. Menurut El Nacional, Manchester United sedang mempertimbangkan untuk merekrut Antoine Griezmann dari Atletico Madrid. Laporan tersebut mengklaim bahwa Setan Merah akan dengan senang hati menaikkan gaji pemain timnas Prancis tersebut 3 kali lipat sehingga menjadi sekitar 350.000 pound per minggu. Griezmann dikabarkan memiliki klausul pelepasan sekitar 21,5 juta pound dalam kontraknya dengan Atletico. Biaya itu mungkin dapat dibayar oleh Manchester United jika kepergian tersebut terwujud. Saat ini, Antoine Griezmann diyakini akan bahagia menjalani kehidupan di Wanda Metropolitano,
Striker berusia 32 tahun itu sudah menyumbang 12 gol dan 1 assist dari 16 penampilan di semua kompetisi musim ini. Penyerang serbabisa ini juga mengakui di masa lalu bahwa pindah ke MLS ada dalam rencananya di masa depan. Ini bisa semakin mempersulit kepindahan ke Old Trafford. Tak hanya lini serang, pertahanan juga menjadi fokus Manchester United pada tahun depan. Karena itu, Setan Merah kemungkinan akan merombak lini belakang. Bek tengah Rafael Varane diperkirakan memilih pindah ke Arab Saudi, sedangkan masa depan Harry Maguire dan Victor Lindelof masih belum jelas. Kontrak Jonny Evans akan habis Juni tahun 2024. Saat ini, sejumlah bek telah dikaitkan dengan Man United, mereka antara lain pemain Nice Jean-Claire Todibo, Jonathan Tah asal Bayer Leverkusen, hingga Gonçalo Inacio dari Sporting Lisbon. Luke Shaw comeback di skuad utama Manchester United. Sebuah kabar baik datang bagi Manchester United, bek kiri andalan mereka, Luke Shaw dilaporkan tidak lama lagi akan comeback di skuad Manchester United. Shaw merupakan bek kiri utama Manchester United, ia sudah tampil dengan ciamik di sisi kiri pertahanan Setan Merah. Namun sudah hampir 3 bulan Luke Shaw absen membela Setan Merah, ia mengalami cedera otot sehingga tidak bisa turun membela Manchester United. Namun Talksport melaporkan bahwa Shaw sudah dekat dengan comeback bersama Manchester United. Ia dikabarkan akan comeback di akhir pekan nanti. Menurut laporan tersebut, Luke Shaw saat ini sudah siap bermain kembali di tim utama Manchester United. Proses pemulihannya berjalan lancar, ia juga dilaporkan sudah berlatih penuh di tim utama Manchester United. Erik ten Hag tidak mau buru-buru memaksanya bermain penuh, karena ia baru pulih dari cedera, sehingga ia masih rentan cederanya kumat. Jika Shaw belum fit untuk jadi starter, Erik ten Hag punya beberapa opsi untuk dimainkan di lini pertahanannya. Sergio Reguilon bisa bermain sejak awal, atau ia juga bisa memainkan Diogo Dalot sebagai bek kiri di timnya. Duet maut Paolo Maldini-Ratcliffe, Manchester United kebanjiran bakat muda dunia. Kejutan hadir dari klub Liga Inggris, Manchester United, yang dikabarkan akan menggaet Paolo Maldini sebagai direktur olahraga. Nama legenda AC Milan itu dikaitkan mengisi kursi tersebut seiring adanya laporan bahwa Sir Jim Ratcliffe selaku calon pemilik Manchester United menunjuknya. Dalam laporan yang beredar, semula nama Paul Mitchell digadang-gadang akan mengisi pos tersebut, tapi, kini Paolo Maldini yang justru menjadi kandidat terkuatnya. Fakta bahwa Maldini masuk dalam bursa calon direktur olahraga baru klub berjuluk Setan Merah itu tak lepas dari statusnya yang menganggur. Pria berusia 55 tahun tersebut saat ini memang tengah menganggur usai didepak dari AC Milan pada musim panas 2023 kemarin. Dengan pergerakan Sir Jim Ratcliffe yang cepat untuk mengakuisisi Manchester United, nama Maldini dianggap sebagai opsi paling aman. Pasalnya Sir Jim Ratcliffe hendak langsung bergerilya di bursa transfer Januari tahun 2024, sehingga posisi direktur olahraga di Old Trafford harus sudah terisi. Nantinya direktur olahraga itu akan bekerja keras menentukan target sesuai kebutuhan tim dan melakukan negosiasi dengan target dan klubnya. Belum diketahui apakah Maldini bersedia mengisi kursi panas di Manchester United kelak di bawah kepemilikan Sir Jim Ratcliffe. Hanya saja, hadirnya Maldini dan Sir Jim Ratcliffe kelak nantinya akan memberikan keuntungan besar bagi Manchester United. Pasalnya keduanya punya rekam jejak apik dalam menggaet pemain, terutama pemain muda potensial yang cenderung jarang dilakukan Setan Merah di bawah kepemimpinan Glazer. Tapi bisakah duet Maldini dan Ratcliffe membuat Manchester United kian cerdik dalam hal perekrutan pemain, terutama talenta-talenta muda dari seluruh dunia? Bukan tanpa alasan Sir Jim Ratcliffe menilai Paolo Maldini layak mengisi pos direktur olahraga Manchester United di bawah rezimnya. Pasalnya, Maldini dianggap punya mata jeli untuk melihat talenta-talenta muda yang kemudian diboyong dan bisa menjadi bintang. Jadon Sancho out, Leroy Sané gabung Manchester United. Manchester United mulai memetakan calon pengganti Jadon Sancho. Salah satu pemain yang kabarnya lagi diincar Manchester United adalah winger Bayern Munchen, Leroy Sané. Manchester United bakal kekurangan winger di musim dingin nanti. Pasalnya Jadon Sancho dikabarkan akan cabut setelah bertengkar dengan Erik ten Hag. Stok winger Manchester United sendiri tidak terlalu banyak, jadi Erik ten Hag meminta manajemen Manchester United untuk mulai mencari pengganti yang bagus untuk Sancho. Dilansir Ekrem Konur, Manchester United sudah menemukan kandidat yang pas untuk pengganti Sancho. Mereka berencana untuk merekrut Leroy Sané dari Bayern Munchen. Menurut laporan tersebut, Manchester United mempertimbangkan serius untuk merekrut Sané di tahun 2024 nanti.
Sang winger merupakan salah satu pemain kunci di skuad Bayern Munchen saat ini. Ia konsisten menciptakan gol dan assist untuk juara bertahan Bundesliga tersebut. Selain itu Sané juga sudah pernah bermain di Inggris bersama Manchester City. Jadi ia dirasa tidak akan kesulitan beradaptasi dengan gaya bermain sepak bola Inggris. Laporan yang sama juga mengklaim bahwa kesempatan bagi Manchester United bagi Setan Merah untuk membajak Sané. Kontrak sang winger di Bayern Munchen habis pada tahun 2025. Sejauh ini belum ada tanda-tanda Sané akan memperbaharui kontraknya di Allianz Arena. Itulah mengapa mereka bisa memanfaatkan situasi ini untuk membajak sang winger ke Old Trafford. Manchester United bukan satu-satunya klub EPL yang berminat pada jasa winger 26 tahun tersebut. Setan Merah harus bersaing dengan dua rival mereka, Liverpool dan Manchester City untuk talenta asal Jerman tersebut.